Pendidikan adalah sebuah proses untuk berkembang. Namun, beberapa dari mereka yang terpinggirkan tidak dapat merasakan pendidikan. Atas dasar hal itulah sekolah master hadir sebagai sebuah inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nur Rahim, saya selaku pendiri dan pembina di Sekolah Master Indonesia yang bernaung di bawah Yayasan Bina Islam Mandiri. Yang melatar belakangi berdirinya Sekolah Master ini adalah berangkat dari sebuah keprihatinan di mana pada awal berdirinya kota Depok ini, Depok mencanangkan sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota jasa, dan kota pemukiman yang nuansanya religi. Namun banyak usia sekolah, usia didik sekolah ini, anak-anak di sekitar kota Depok masih banyak yang belum bisa mengakses layanan pendidikan dan banyak juga yang putus sekolah. Ini yang memanggil ya beberapa teman-teman LSM aktivis pendidikan atau pemerhati anak atau pemerhati pendidikan. Padahal di Depok ada sebuah perguruan tinggi yang megah, perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan kota Depok dan anak-anak mahasiswa yang keterima di situ. Belum ada upaya nyata yang bisa berdampak pada lingkungan di sekitar kota Depok. Apalagi kaum marginal datang ke Depok sebagai kota penyangga, bagian dari kota metropolitan yang mereka tidak punya bekal secara skill atau modal atau jaringan, sehingga ketika mereka gagal merantau, anak-anak ini menjadi korban. Artinya ketika keluarga-keluarga yang tidak berdaya secara finansial, secara ekonomi, anak-anak ini akan menjadi korban dan dia tidak bisa sekolah. Berangkat dari itulah kami tidak ingin saling menyalahkan, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah kota Depok agar ada sekolah alternatif atau ada penyelamatan untuk anak-anak kita tetap bisa sekolah dalam kondisi apapun. Untuk itu kami menginisiasi adanya pendidikan alternatif bagi masyarakat marginal. Jadi saat itu kami lebih fokus ke anak jalanan, anak telantar, anak-anak kebutuhan khusus, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak-anak cacat dari keluarga miskin. Itu yang melatar belakangi atau sejarah singkat lahirnya sekolah master atau sekolah masih terminal, atau dulunya disebut sekolah masyarakat terminal, masyarakat termarginal, anak-anak terpinggirkan dan sebagainya. Kita bervariasi sesuai dengan situasi, psikologi, dan lingkungannya ya, lingkungan dari secara geografis, psikologisnya gitu, dimana anak-anak itu fitrahnya tuh butuh tempat berlindung, butuh tempat bernaung yang bisa memberikan kenyamanan dan ketenangan. Jadi kita selalu melihat passion anak itu sendiri, kita berikan apresiasi sesuai dengan multitalennya dia, sesuai dengan skill atau bakatnya dia. Ketika anak itu diberikan ruang ekspresi sesuai dengan talentnya, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan minatnya, maka mereka anak-anak ini akan enjoy gitu kan. Anak-anak ini yang secara akademis kita proyeksikan masuk perguruan tinggi favorit. Anak-anak ini yang mau masuk dunia wirausaha kita ajarkan dan kita undang guru-guru tamu di bidang apa yang dia mau, dari kalangan profesional, dari kalangan praktisi yang nantinya akan memberikan tutorial yang memberikan pendampingan atau melatih secara langsung, sehingga anak-anak ini diberikan dukungan secara maksimal sehingga mereka nyaman, mereka boleh dibilang ketemu dunia dan ketemu orang yang bisa memfasilitasi keinginan harapan dari anak-anak itu sendiri. Jadi kita menghargai, kita memberikan dukungan
serta support, infrastruktur sarana penunjang tiap-tiap anak yang punya kemauan yang berbeda, tapi kita berupaya dengan menggandeng semua pihak, di mana mereka tuh menaruh harapan kepercayaan kepada kita tidak ingin menyanyiakan harapan dan impian mereka, tapi bagaimana tugas kita memfasilitasi agar anak-anak ini keinginan dan harapannya terwujud, bahwa pendidikan adalah kewajiban kita semua, agar semua pihak bisa tergerak. Maka ini kita jadikan bahwa isu kebodohan ini adalah problem kita semua, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Awalnya sekolah di MI, terus setelah ekonomi keluarga, baru itu sekolah ngamen, baru tahu master dari teman. Selain sekolah ya ngamen aja, selagi belum masuk sekolah tuh ngamen. Nah, kayak hidup di jalan tuh kalau tiba-tiba bentrok sama orang, tiba-tiba lagi enak-enak ngamen, ada satpol pp, ya gitu. Paling hidup jalan yang pahitnya yang gak enak. Kalau nggak ada orang rokes tiba-tiba minta duit, malah itu nggak enaknya di jalan. Bagi waktu sekolah sama ngamen, kalau pagi kan sekolah, jadi sekolah, habis pulang sekolah istirahat sebentar, baru mulai ngamen lagi sampai malam. Unggulan master tuh seragam kita bebas semampunya kita, belajar juga nggak terlalu bikin kepala terlalu stres, guru-guru juga enak. Halo, nama saya Jaisi Farun Abror. Saya sekarang adalah seorang mahasiswa semester 10 jurusan Sastra Jawa UI. Ingin masuk SMKN 1 Cibinong, cuman nggak keterima. Tapi kondisi saat itu finansial keluarga, ekonomi keluarga tuh lagi turun-turunnya. Terus saudara ada yang kenal dari master lah, akhirnya disaranin saya sekolah di situ. Tuh pertama kali lihat kayak cukup kaget sih. Biasanya kan kalau sekolah-sekolah gedung-gedung gitu ya, atau nggak berseragam, dari basicnya aja lah. Ini enggak. Terus ya dari cara pembelajaran juga beda. Saya menyadari potensi saya tuh ketika saya menginjak kelas 3 SMA. Di situ mata pelajaran cukup serius. Pas saya kelas 3 SMA, ada mata pelajaran yang namanya bahasa Indonesia. Itu saya tidak tahu kenapa saya tertarik banget gitu. Di satu sisi pas saya sekolah dulu, saya tuh nggak pernah megang HP, dan master tuh selalu ada suplai buku gitu, suplai buku dari orang atau nggak dari organisasi mana untuk menyuplai buku bakal master, entah itu novel atau sastra non sastra gitu. Nah, hiburan saya tuh dulu membaca buku gitu. Nah, pas kelas 3 saya menyadari saya tuh suka dengan sastra, suka dengan bau-bau literasi. Nah, di situ saya menyadari kalau potensi saya tuh di bidang sastra gitu. Nah, dari situ saya ada keinginan untuk kuliah, untuk lanjutkan potensi saya, untuk menajamkan potensi saya. Akhirnya saya memilih kuliah jurusan sastra. Awal saya masuk UI itu cukup kaget ya, dari kultur pergaulannya, kultur pembelajarannya. Di master kan orang-orang berpenampilan apa adanya ya, maksudnya ya kaos ya kaosan, sepatunya bolong ya sepatunya bolong, sendalannya sendalan. Beda sama kampus itu, kampus kan diperhatiin banget, mulai dari pakaiannya harus rapi atau potongannya harus rapi, yang terlihat mencerminkan bahwa mungkin orang bermoral atau beretika kali ya. Dari situ saya kultur shock, dimana di master tuh ya tugas ya paling sebulan sekali ada gitu, itu juga nggak terlalu berat ya. Terus ya kebanyakan pembelajaran ringan aja gitu dibanding kampus kan. Kalau kampus harus baca buku di tugas ini, terus referensinya bukunya apa, nanti ngambil apa, contohnya tugas bikin makalah gitu, ngambil judulnya apa,
terus datanya dari apa. Sebagai seorang akademisi, saya lulus nanti, saya ingin membuat, salah satu keinginan saya ya buat master adalah membuat para siswa-siswa master ataupun lingkungan master melek terhadap literasi, karena kan literasi jendela ilmu gitu, maksudnya kita jadi paham sesuatu tuh karena emang baca gitu. Saya pengen membuat hasrat anak-anak master atau siswa-siswi master ataupun lingkungan master tuh ada hasrat untuk membaca buku gitu. Dengan pengetahuan saya ingin menyalurkan kembali ke siswa-siswi master. Modal saya lulus ketika untuk master gitu, dan harapan saya untuk master semoga masih banyak ya. Jadi ketika lulus sekolah masih banyak orang yang ingin menggali pendidikan lagi, karena kan ilmu luas tuh. Harapan saya semoga mencetakkan siswa-siswi yang punya pemikiran bagus lah, harapan saya. Karena dari pemikiran itu saya beranggapan pasti akan ada perubahan buat sekolah master itu sendiri. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah percontohan atau role model di mana pendidikan nggak harus mahal, gratis tapi berkualitas, karena kita dengan cara gotong royong, ringan sama kita jinjing, berat kita sama pikul. Jadi ini pendidikan ini adalah selain kewajiban negara, juga peran masyarakat, peran dunia usaha, juga perguruan tinggi bisa terlibat di sini sama-sama. Kita dengan cara gotong royong sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi ini sebuah kolaborasi antara unsur pemerintah, dinas terkait, bisa dilakukan di setiap wilayah, setiap wilayah dalam arti kota-kota lain, daerah-daerah lain, untuk bisa memberikan solusi. Tidak boleh ada lagi anak-anak negeri ini yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Nah, itu yang kita harapkan. Dan adanya sebuah kemitraan dengan pemerintah daerah, pusat maupun provinsi, bahwa lembaga-lembaga yang seperti ini harus diberikan apresiasi, harus didukung ya secara kualitas sumber daya manusianya dan sisi manajemennya, sehingga pelayanannya makin maksimal, makin baik, dan akan banyak orang yang terselamatkan, generasi yang terselamatkan. Mereka nanti bisa mandiri, tidak menjadi beban keluarga, lingkungan maupun negara. Itu yang kita